Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhan Hardi Juliawan dengan NIM 2007088. Di sini saya bersama dengan kelompok 5 yang beranggotakan Alia Safitri, Genta Rizky Fitrian, Kenanga Rahma, Hani Hira Natasha, dan juga Muhammad Ridwan. Kelompok kami di sini akan membahas mengenai hakikat dan praktik demokrasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Safitri dengan NIM 20642. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat demokrasi. Secara bahasa, demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan oleh rakyat. Ada banyak pengertian menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Sidney Hook. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kenanga Rahma Sadikin dengan NIM 2007-404. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat demokrasi. Pemerintahan dengan demokrasi telah dikembangkan sejak lama oleh orang Yunani kuno di kota Athena. Mereka mengumpulkan semua orang yang merupakan warga negara di satu area, tetapi tidak termasuk budak, wanita, orang asing, dan anak-anak yang tidak mempunyai hak pilih. Majelis akan berbicara tentang jenis hukum apa yang diinginkan dan dipilih oleh warga negara. Dewan akan menyarankan undang-undang. Semua warga negara diizinkan di majelis. Dewan dipilih dengan undian. Para peserta di dewan akan berubah setiap tahun dan jumlah orang di dewan paling banyak adalah 500 orang. Untuk beberapa kantor, warga Athena akan memilih seorang pemimpin dengan menuliskan nama kandidat favorit mereka pada sepotong batu atau kayu. Orang dengan suara terbanyak akan menjadi pemimpin. Saya Hani Hira Natasha, NIM 2005875. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama, masa Republik Indonesia I, sejak tahun 1945 sampai 1999, yaitu masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen, serta partai-partai, dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. Yang kedua, masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional, yang secara formal merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga adalah masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional, yang menonjolkan sistem presidensial. Yang terakhir adalah masa Republik Indonesia IV, yang terjadi sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Hakim, NIM 26875. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi yang dipraktikkan di berbagai negara. Setiap negara mengartikan demokrasi berbeda-beda dengan atmosfer geopolitik yang tentunya berbeda. Pemerintahan demokrasi di seluruh dunia dapat dikelompokkan menjadi 8. Yang pertama, demokrasi langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Yang ketiga, demokrasi presidensial. Yang keempat, demokrasi parlementer. Yang kelima, demokrasi otoriter. Yang keenam, demokrasi partisipatif. Yang ketujuh, demokrasi Islam. Dan yang kedelapan, demokrasi sosial. Di Indonesia sendiri telah beberapa kali berganti berbagai praktik demokrasi. Di antaranya, pertama, di Indonesia pernah mengalami masa demokrasi liberal yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 10 Juli 1959. Yang kedua, ada masa demokrasi terpimpin dari tanggal 10 Juli 1959 dan 6 Juni 1968. Dan yang ketiga, masa demokrasi
Pancasila dari tanggal 6 Juni 1968 sampai dengan 21 Mei 1998. Dan yang terakhir masa reformasi, masa yang sekarang masih dari sekarang yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang masih ditegakkan di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genta Rizky Fitrian, NIM 1801119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan demokrasi di era revolusi industri 4.0. Seperti yang kita ketahui, era revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi di bidang informatika. Oleh karena itu, semakin hari kita semakin mudah untuk mencari dan mendapatkan informasi. Informasi yang kita dapatkan belum tentu merupakan informasi yang benar. Kenyataannya bahwa informasi-informasi tidak benar banyak beredar di dalam platform-platform teknologi yang ada, merupakan suatu tantangan bagi demokrasi. Masyarakat demokrasi di era revolusi industri 4.0 ini diharapkan untuk tidak mudah percaya terhadap informasi apapun yang mereka dapatkan. Masyarakat demokrasi di dalam revolusi industri 4.0 ini diharapkan dapat mengolah informasi dan menganalisa informasi yang mereka dapatkan sebelum mereka mempercayai, apalagi melakukan apapun atas dasar informasi tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.